Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Dari Balai Belajar Lombok berharap anak-anakku tetap semangat dalam belajar walaupun pembelajaran saat ini masih melalui pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini, Balai Belajar Lombok akan menyajikan materi mata pelajaran matematika kelas 7 MTS, pokok bahasan garis dan sudut. Pada pertemuan sebelumnya, dari Balai Belajar Lombok sudah menyajikan bagaimana memperkenalkan apa itu sudut serta nama-nama sudut. Nah, tentunya anak-anakku sudah memahami pengertian sudut serta nama-nama sudut dan beberapa ukuran sudut yang sudah dipelajari di tingkat dasar. Sekarang Ustazah akan tes ya. Silakan anak-anakku di rumah menjawab secara langsung apa yang Ustazah sampaikan. Nah, untuk sudut siku-siku besarnya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Yang kedua, untuk sudut lurus, besarnya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan anak-anakku mengetes sendiri jawaban kalian apakah benar atau tidak. Jawab langsung ya. Oke, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Kemudian sekarang, kalau besar sudut satu lingkaran penuh, ayo siapa yang bisa? Satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Nah sekarang, kalau segitiga, gambar segitiga, jumlah sudutnya kira-kira menurut anak-anakku berapa? Siapa yang bisa? Jumlah sudutnya untuk segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau segi empat Ustazah, segi empat berapa jumlahnya? Jumlah sudut segi empat itu adalah 360 derajat. Ya, bagaimana? Tentunya anak-anakku sudah hafal, sudah memahami karena di SD di tingkat dasar sudah dipelajari tentang besar sudut. Untuk di tingkat madrasah sanawiyah akan kita lanjutkan dengan hubungan antar sudut, di mana hubungan antar sudut di sini untuk memudahkan pemahaman anak-anakku semua, Ustazah di sini akan menggunakan model yang sudah mendapat izin dari yang punya model, di mana yang menggunakan baju warna hitam ini adalah Ustazah Amalia. Sedangkan yang menggunakan baju putih ini adalah Ustazah Puji. Kita mulai ya. Nah, yang pertama, di sini ada dinamakan sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu adalah sudut yang terletak antara satu garis lurus. Pada gambar ini, garis lurusnya yaitu garis CA. Garis CA ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia yang dibatasi oleh garis lengkung merah. Kemudian sudut yang kedua adalah sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji yang dibatasi oleh garis lengkung merah juga. Nah, jumlah dua buah sudut berpelurus tadi sudah Ustazah tes anak-anakku. Jumlah garis lurus, besar garis lurus itu adalah 180 derajat. Nah, sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia ini jika dinamakan menggunakan 3 huruf, maka sudut yang dibentuk oleh gambar Ustazah Amalia ini adalah sudut BOC. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji itu adalah sudut BOA. Jumlah dari kedua sudut ini adalah 180. Nah, sekarang jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia sendiri ini adalah 110, maka sisa sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji adalah 70. Dari mana dapat 70?
karena besar satu garis lurus itu adalah 180 dikurangi 110, maka sisanya Ustazah Puji membentuk sudut yaitu 70 derajat. Bagaimana? Gampang kan untuk sudut berpelurus. Selanjutnya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang ini besarnya sama. Sudut bertolak belakang ini dibentuk oleh dua buah sudut yang saling membelakangi, seperti yang terlihat pada garis merah yang dibatasi oleh garis merah pada setiap sudut. Jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia kita namakan menggunakan 3 huruf, maka dia akan bernama sudut AOC. Sedangkan Ustazah Puji sudutnya bernama BOD, ya, karena ini berdiri di sebelah sini. Nah, besar dua buah sudut bertolak belakang itu adalah sama. Tapi besar Ustazah Puji dengan Ustazah Amalia itu tidak sama. Yang kita ukur itu adalah besar sudut, ya. Nah, jadi jika besar sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia 95, maka besar sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji itu juga 95, karena kedua sudut ini dinamakan sudut bertolak belakang, ya. Nah, selanjutnya sudut berpenyiku. Tadi sudah Ustazah tanyakan ke anak-anakku, besar sudut siku-siku itu berapa? 90 derajat. Jadi dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku itu jumlahnya adalah 90 derajat. Bagaimana Ustazah jika di sini dibuat sudut lagi supaya menjadi 5 sudut? Tetap jumlah kelima-limanya itu adalah 90 derajat. Nah, jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji yang tampak pada gambar itu 60 derajat, maka sisa yang akan didapatkan, sisa sudut, besar sudut yang akan didapatkan oleh Ustazah Amalia itu adalah 30 derajat. Karena jumlah dari kedua sudut siku-siku ini adalah 90 derajat. Nah, jika 6 atau 5 sudut yang dibentuk dalam satu sudut siku-siku, maka tetap kelima atau keenam sudut tersebut jika dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, bagaimana? Gampang kan? Kita lanjut lagi. Sudut dalam berseberangan. Ustazah Puji dan Ustazah Amalia berada di dua buah garis lurus yang di dalamnya ini ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Letak Ustazah Amalia dan Ustazah Puji ini berseberangan sehingga di dalam sudut ini, sudut yang dibatasi oleh tanda merah pada area Ustazah Amalia dan garis merah pada Ustazah Puji ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Besar sudut dalam berseberangan itu adalah sama. Jadi jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia 65, maka sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji juga besarnya adalah 65. Bagaimana Ustazah jika yang dibentuk oleh Ustazah Amalia 100? Maka sudut yang didapatkan oleh Ustazah Puji juga besarnya adalah 100. Nah, itu dinamakan sudut dalam berseberangan. Kita lanjutkan ya. Sekarang sudut luar berseberangan. Kalau yang tadi Ustazah Amalia dan Ustazah Puji berada di dalam dua buah garis lurus, sekarang di luar dua buah garis lurus, ya. Dan letaknya Ustazah Amalia di sebelah kanan dan Ustazah Puji letaknya di sebelah kiri, sehingga kedua sudut yang dibentuk oleh gambar Ustazah Amalia dengan gambar di Ustazah Puji ini dinamakan sudut luar berseberangan. Besar sudut luar berseberangan ini adalah sama. Nah,
Jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia itu adalah 110 derajat, maka sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji ini juga besarnya 110 derajat. Karena besar dua sudut berseberangan itu adalah sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudut luar sepihak. Ustazah Amalia dan Ustazah Puji berada pada luar garis lurus. Ustazah Amalia dan Ustazah Puji sama-sama berada di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Ini Ustazah Amalia ini seharusnya ini di sebelah kiri, Ustazah Puji juga di sebelah kiri. Sehingga sudut yang dibentuk oleh dua buah garis lengkung berwarna merah di area sudut ini jika dijumlahkan dua-duanya, maka dia akan berjumlah 180. Nah, jika Ustazah Puji ini besar sudutnya 100, maka Ustazah Amalia besarnya 80. Karena jika dijumlahkan dua-duanya, maka jumlah besar sudut tersebut adalah 180. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan, Ustazah, jika sudut Ustazah Amalia 60, berarti sudut Ustazah Puji berapa? Tinggal anak-anakku kurangi saja. 180 dikurangi dengan 20, maka besar yang dikurangi 60 tadi ya, maka besar sudut Ustazah Puji itu adalah 120. Nah, bagaimana dia dapat 120? Ini adalah sudut luar sepihak. Catatannya, jumlah dua buah sudut luar sepihak adalah 180. Jika dijumlahkan dua-duanya yang sepihak ini, maka itu jumlahnya adalah 180. Ya. Bagaimana? Anak-anakku paham kan sudut luar sepihak? Sekarang kita lanjut. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak jika dijumlahkan, maka jumlah besar dua buah sudut dalam sepihak itu adalah 180. Ustazah Amalia dan Ustazah Puji berada di dalam dua buah garis lurus, di mana Ustazah Amalia dan Ustazah Puji berada sama-sama di sebelah kiri. Bagaimana jika gambar Ustazah Amalia dan Ustazah Puji sama-sama di sebelah kanan Ustazah? Sama juga, itu juga dinamakan sudut dalam sepihak. Nah, jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia adalah 110 derajat, maka sudut yang dibentuk oleh Ustazah Puji itu adalah 70 derajat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ingat, jumlah dua buah sudut sepihak itu adalah 180. Jika dijumlahkan 110 ditambah 70, maka besarnya dua-duanya adalah 180. Nah, bagaimana jika anak-anakku ada yang bertanya, Ustazah, jika sudut yang dibentuk oleh Ustazah Amalia adalah 100, maka sudut yang didapatkan oleh Ustazah Puji itu adalah berapa? Ayo, siapa yang bisa? Gampang sekali kan? Tinggal anak-anakku kurangi. 180 dikurangi 100 sama dengan 80. Nah, bagaimana? Anak-anakku sudah paham kan apa yang Ustazah sampaikan tentang hubungan antar sudut? Gampang sekali untuk memahami materi hubungan antar sudut dengan melihat letak garis, dengan melihat model yang sudah Ustazah sampaikan. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.